Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Sama kita absen dulu ya. Iya, Pak. Ketua kelas Aziz, Hadir, Pak. Laki, Hadir, Pak. Pandi, Hadir, Pak. Ali, baiklah. Pada pertemuan kali ini, pada kelas kali ini saya akan membawakan materi anti-slip regulation pada autotronic. Ada yang tahu anti-slip regulation? Belum tahu, Pak. Ini biasanya anti-slip regulation itu diletak pada di dashboard, pada setir di sebelah kanan atau kirinya, nanti ke tombolnya itu biasa menandakan off atau tidaknya. Anti-slip regulation ini itu sebagai tracking control dari sebuah kendaraan. Sekarang kita masuk pada kegiatan kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Ini kita akan membacakan tujuan pembelajaran pada anti-slip regulation ini. Terus ada pretest, dan ada pretest. Habis dari pretest itu penjelasan materi. Lalu dari penjelasan materi ada itu analisis studi kasus. Lalu diskusi presentasi antara kelompok. Ini kan kita cuma berempat, jadi satu kelompok aja. Terus baru refleksi apa saja yang telah kita pelajari dari kelas anti-slip regulation ini. Terus lalu proses untuk di akhirnya setelah kita melakukan pretest, nanti kita uji kembali menjadi proses. Lalu nanti di akhir kita simpulkan hasil pembelajaran kita. Di sini ada juga tujuan pembelajarannya. Setelah kita mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu itu menjelaskan prinsip kerja dari ASR tersebut. Terus dua itu mengidentifikasi komponen dari sistem ASR. Komponen-komponen apa yang berada pada sistem ASR tersebut. Terus yang ketiga itu menganalisis gangguan pada sistem ASR. Dan yang keempat itu menentukan langkah-langkah diagnosis yang tepat untuk memperbaiki. Misalkan kita dapat menemui kerusakan pada sistem tersebut kan. Jadi kita bisa mendiagnosis terus menentukan langkah-langkah prosedur perbaikan dari sesuai dengan SOP untuk perbaikannya. Terus di sini makan pretest ada bawa HP semua? Ada, Pak. Coba di scan dulu. Di scan, dijawab ya. Pertanyaannya ada 10. Ada 10 nanti dijawab aja berapa bisanya. Nanti untuk nilai sebenarnya itu di podcast ya. Kita tunggu sekitar 2 menit lah ya. Sudah, Pak. Sudah. Terus di sini apa itu ASR? Ada yang bisa menjelaskan? Pak. Dari nanti ASR itu adalah anti-slip regulation, Pak. gunanya ada atau dis? Apa guna dari ASR itu? Kayak ketika di jalanan licin nanti dia bannya tidak slip, Pak. Betul. Dari ASR ini adalah satu sistem itu untuk mengkontrol dari sebuah kendaraan ya. Dari saat kita misalnya medan-medan untuk kita berkendara itu kadang-kadang itu berbeda ya. Kadang itu ada licin, ada berpasir juga itu. Disinilah kegunaan dari ASR. Nah, definisi ASR itu atau anti-slip regulation adalah sistem elektronik yang berfungsi untuk mencegah roda bergerak mengalami slip. Misalkan saat kita akselerasi pada awal kendaraan kan, itu biasanya slip. Ketika ASR itu on, slip itu tidak akan terjadi. Terus sistem ini menjaga traksi roda agar kendaraan tetap stabil dan mudah dikendalikan. Itu saat terjadinya slip itu biasanya kendaraan bisa hilang kendali. Pada ASR ini on, terus kendali akan tetap stabil gitu. Makanya sistem ASR ini digunakan. Terus fungsi dari ASR ini itu mencegah roda bergerak slip saat akselerasi, itu yang telah dijelaskan tadi. Terus menjaga traksi agar stabil. Stabil kan biasanya kiri kanan gitu saat slip itu. Jadi kalau ada ASR ini
kontrol pada setir itu bisa terjadinya stabil gitu dan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kendaraan. Itulah fungsi dari ASR ya, untuk keselamatan kita berkendara. Kalau slip terus itulah gunaan ASR itu. Lalu di sinilah prinsip kerja. Saat salah satu dari roda ini terjadi slip, maka dibaca oleh sensor. Maka dari sensor tersebut dikirim ke ECU. Dari ECU itu mengkontrol nanti namanya throttle body. Ada yang tahu throttle body di sini? Ada yang tahu throttle body? Nah itu sama seperti karbu ya. Itu mengatur bahan bakar yang masuk ke dalam kendaraan. Jadi itu dikurangi. Bukan kartu gas ya. Kartu gas boleh juga, kartu gas itu bisa jadi. Itu yang mengatur tenaga yang masuk ke mesin gitu kan. Jadi di throttle body nanti dikurangi tenaganya. Jadi tetap kendaraan itu bisa stabil jika salah satu rodanya terjadi slip. Terus prinsip kerja ASR itu, ASR di sini bekerja dengan memantau kecepatan tadi. Kecepatan putaran roda melalui wheel speed sensor. Wheel speed sensor ini ada yang tahu wheel speed sensor? Itu terletak pada bagian rem ya. Itu biasanya kita pelajari pada rem sistem rem gitu kan. Atau ABS biasanya itu bisa menggunakan wheel speed sensor juga. Dari wheel speed sensor itu mendeteksi salah satu roda berputar lebih cepat dari roda lainnya. Maka terjadinya slip, ECU akan mengurangi torsi mesin dan mengaktifkan pengereman. Jadi slip, terus maka direm di salah satu roda tersebut. Jadi keempat roda itu stabil. Pada roda yang mengalami slip, tindakan ini membantu mengembalikan traksi sehingga kendaraan tetap stabil. Oke, itulah ASR tadi ya. Ini komponen-komponennya dari sistem pengereman atau wheel speed sensor tadi. Terus lalu ke ECU, dari ECU itu memproses ke aktuatornya seperti rem tadi. Lalu sudah dari rem itu langsung ke throttle body tadi, jadi kendaraan stabil. Itu di sini juga ada saya studi kasus. Studi kasus di sini lampu ASR menyala sekali saat kendaraan berjalan. Ada yang bisa menjawab pertanyaannya? Yang pertama itu saya bacakan ya studi kasusnya. Ada keluhan pelanggan. Yang pertama lampu ASR-nya menyala, terus kedua indikator ASR-nya berkedip meskipun jalan dalam kondisi kering, terus kendaraan terasa tertahan saat akselerasi. Hasil scan itu menunjukkan wheel speed sensor pada roda belakang kiri. Pertanyaan pertama itu adalah apa masalah utama yang terjadi pada kendaraan? Ada yang bisa menjawab? Aziz? Masalah utama itu terletak pada ASR tadi. ASR ya. Soalnya Regulation. iya, lampu ASR itu menyala. Dan yang pertanyaan kedua itu komponen apa yang diduga mengalami gangguan? Bisa dibaca dari keluhannya. Ada bisa Fandi? Wheel speed sensor. Wheel speed sensor. Di sini keluhannya wheel speed sensor sebelah belakang kiri ya. Dan yang ketiga itu data apa yang perlu diperiksa untuk memastikan penyebab kerusakan? Data dari wheel speed sensor tersebut kan sudah jelas kan ketika ada keluhannya di scan tool itu membaca wheel speed sensor belakang kirinya bermasalah. Itu studi kasus. Lalu kita mengajarkan post test. Kita masuk bagian jawab apa aja yang telah dipakai tadi. Baik Pak. Bapak, Sudah Pak. Sudah ya.
Terus ada yang bisa menyimpulkan dari apa aja yang kita dapat dari ASR ini? Apa sih secara kerja dari ASR tersebut? Habis Pak. Jadi apa sih ASR itu sih? ASR itu adalah anti slip regulation Pak. Itu ketika saat akselerasi anti slip regulation itu hidup Pak. Jadi supaya tidak terjadi ketika akselerasi kita slip apa namanya terjadi gear gitu menurut saya Pak. Jadi tetap stabil kendaraan. Sambil Itu dalam aja. kendaraan. Oke. Itu mungkin salah satu dari anti slip regulation yang kita dapat pada kelas teori kali ini. Untuk selanjutnya pada minggu besok kita langsung masuk ke kelas prakteknya ya. Iya. Ini dari kelas teorinya. Saya sudahi. Apakah ada pertanyaan lagi? Enggak Pak. Cukup, Pak. Kita lanjut untuk minggu pertemuan selanjutnya untuk praktek, oke? Oke, Pak. Saya sudahi kelas pada hari ini. Kalau ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan. Enggak Pak. Ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.